Kami dari kelompok 2 10 4, kami akan membahas tentang lembaga sosial dari pembelajaran sosiologi yang diampu oleh Bu Arta Raja Gugu. Sebelum kami membahas lebih dalam lagi, ada baiknya kami perkenalan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sri Ayu Siombing. Saya Gabriel Pasaribu. Saya Elendio Panjaitan. Saya Catherine Putri Hanes Tinjak. Saya Pelita Tambunan. Saya Dion Panjaitan. Saya Malon Aryo Parusip. Saya nama David Nembulan. Saya nama Gold Siombing. Nama saya Lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian yang sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Oke, mantap. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga sosial yang sudah saya ambil dari beberapa para tokoh. Oke, yang menurut saya lembaga sosial adalah norma dan hubungan yang menyatukan nilai-nilai yang berpusat kepada aktivitas sehari-hari dan juga peraturan istiadat yang harus dipertahankan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proses pertumbuhan lembaga sosial. Itu ada dua. Yang pertama, secara tidak terencana, dan juga ada yang nomor dua, secara terencana. Oke, yang pertama kita bahas secara tidak terencana. Itu lembaga sosial yang lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang kedua, secara terencana. Secara terencana itu artinya lembaga sosial itu sudah direncanakan oleh seseorang yang sudah sangat matang, dan itu direncanakan oleh seseorang yang memiliki wewenang dan juga kelompok. Itu dia. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Setiap lembaga sosial memiliki simbol tersendiri yang digunakan untuk menandai suatu kekhasan atau memberi ciri khusus dari setiap lembaga. Contohnya, lembaga keluarga memiliki simbol cincin kawin. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Lembaga sosial memiliki tata tertib dan tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan panutan bagi pengikutnya. Contohnya adalah lembaga pendidikan yang terdapat adalah aturan untuk tidak saling membuli. Yang ketiga, usianya lebih lama. Pada umumnya, usia lembaga sosial lebih lama dibandingkan dengan usia orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, dalam lembaga keluarga, sistem pertunangan atau pewarisan sudah ada sejak dahulu dan masih dianut oleh sebagian masyarakat hingga sekarang. Baiklah, yang kelima, lembaga sosial memiliki ideologi sendiri. Ideologi atau sistem gagasan mendasar ini dimiliki secara bersama dan dianggap ideal bagi para pendukung lembaga. Baiklah, yang terakhir, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Lembaga sudah terbentuk tidak akan lenyap begitu saja. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang mengatur kegiatan belajar mengajar agar tujuan belajar dapat diwujudkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyimpangan sosial. Jadi, dalam masyarakat, kita ada aturan-aturan yang namanya norma sosial. Norma-norma ini dibentuk dan diajarkan lewat proses sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, seperti keluarga dan sekolah. Nah, ada istilah penyimpangan sosial. Ini artinya, ada orang yang melakukan perilaku yang enggak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat. Tapi, penyimpangan ini enggak selalu negatif. Ada penyimpangan positif yang justru bisa memberikan dampak baik, seperti emansipasi perempuan yang membuat banyak wanita bisa bekerja dan membantu keluarga. Tapi, ada juga yang penyimpangan negatif,
yang berdampak buruk dan enggak diterima oleh masyarakat, seperti korupsi. Orang-orang yang melakukan penyimpangan negatif ini biasanya akan mendapatkan hukuman. Ada beberapa teori tentang penyimpangan sosial. Teori asosiasi diferensial dari Sutherland bilang bahwa seseorang bisa menjadi penyimpang jika bergaul dengan orang-orang yang juga berperilaku menyimpang. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Ada 3 jenis bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, keluarga besar. Adalah ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, paman, dan selainnya. Yang kedua, keluarga poligamus. Terdiri atas beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Selanjutnya, tujuan perkawinan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama mendapat keturunan, yang kedua meningkatkan status sosial, yang ketiga meningkatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang, yang keempat agar harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Yang selanjutnya fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi, sosial, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, perlindungan, dan pemberian status. Selanjutnya, unsur-unsur keluarga yang berlaku dalam masyarakat, yaitu pola perilaku, budaya simbiosis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Berikutnya saya akan menjelaskan materi mengenai lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang menawarkan pendidikan kepada anak-anak agar anak tersebut memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan agar si anak itu juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Lembaga pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu formal dan non-formal. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal adalah sebuah sekolah yang menawarkan pendidikan kepada seorang anak yang pendidikan tersebut dapat berjenjang, seperti mulai dari sekolah dasar atau SD sampai jenjang pendidikan tinggi atau kuliah. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal adalah pengetahuan yang bisa didapatkan dari luar sekolah, seperti kursus dan bimbel. Fungsi dari lembaga pendidikan ini yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk seorang anak agar dia dapat menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Dan adapun fungsi laten atau fungsi yang tidak terlihat dan tidak disadari langsung oleh masyarakat, yaitu seperti mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Dan yang terakhir yaitu mengenai unsur-unsur lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ada unsur-unsur seperti pola perilaku yang di dalamnya mengenai cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. Ada juga budaya simbiosis yang di dalamnya mengenai seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Ada juga budaya manfaat yang di dalamnya termasuk kelas, laboratorium, perpustakaan, buku, dan lapangan. Ada juga kode spesialisasi yang di dalamnya mengenai akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan atau sastra. Yang terakhir ada ideologi yang di dalamnya termasuk keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme. Baiklah, topik yang selanjutnya akan saya bahas adalah lembaga politik. Jadi lembaga politik ini kayak organisasi yang mengatur segala hal yang berbau dengan politik. Orang-orang yang ada di lembaga ini mempunyai tugas untuk mengatur hubungan antar orang-orang yang ada di masyarakat. Dan lembaga ini mempunyai hak atau kewajiban untuk ngebantu masyarakatnya. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan lembaga politik ini. Di antaranya adalah bentuk negara dan kekuasaannya, bentuk pemerintahan, dan fungsinya. Kalau untuk bentuk negara, biasanya kita kenal ada 2, yaitu negara kesatuan dan negara federasi atau serikat. Untuk bentuk pemerintahannya, bisa aja berbentuk republik, monarki, dan kekaisaran. Nah, bentuk kekuasaannya ini tergantung dengan bentuk pemerintahannya. Misalnya di negara monarki absolut, pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi di negara
republik konstitusional dan monarki parlementer, kekuasaan dibagi beberapa lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari lembaga politik. Lembaga politik memiliki banyak fungsi, tetapi yang umumnya ada 4. Yang pertama adalah mereka menjaga ketertiban masyarakat. Kedua, mereka menjaga keamanan negara. Ketiga, mereka mengusahain kesejahteraan umum. Jadi mereka ngerancanain dan ngelaksanain pelayanan sosial. Terakhir, mereka ngatur proses politik, jadi mereka ngatur persaingan untuk dapetin kekuasaan, supaya nggak ngerusak keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya, lembaga ekonomi. Apa itu lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang menangani masalah kesejahteraan material, yakni mengatur kegiatan atau cara-cara berproduksi, distribusi, dan pemakaian atau konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sistem politik ekonomi. Sistem pertama yaitu sistem feodalisme, yaitu penempatan petani diskriminatif dengan kaum bangsawan. Kedua, sistem merkantilisme, yaitu negara yang bertanggung jawab dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Yang ketiga, kapitalisme, yaitu kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 4. Komunisme adalah paham dari masyarakat yang menempatkan partai tunggal atau diktator sebagai wakil rakyat yang memerintah atas nama rakyat. Yang kelima, sosialisme, yaitu sistem yang mengubah masyarakat ke arah persamaan hak dan perbatasan hak milik pribadi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Secara umum, tujuan dari lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok dari masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu 1. Untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, mengetahui mengenai harga jual beli suatu barang. Yang keempat, mengetahui cara penggunaan tenaga kerja yang benar. Yang kelima, memberi pemahaman tentang cara pengupahan atau pemberian gaji. Yang keenam, memberi informasi tentang cara memutuskan hubungan kerja. Yang ketujuh, memberikan identitas diri bagi masyarakat. Struktur lembaga ekonomi. Yang pertama, agraris. Agraris disebutkan sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Contohnya, pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan bahan pangan seperti padi. Yang kedua, industri. Industri adalah kegiatan di mana kita memproduksi suatu barang yang kemudian akan diperdagangkan. Yang ketiga, perdagangan, yaitu penyaluran atau penjualan barang dari produsen ke konsumen. Unsur lembaga ekonomi. Yang pertama, pola perilaku. Pola dari lembaga ekonomi akan menunjukkan sikap-sikap efisiensi, penghematan, profesionalisme, dan berorientasi pada keuntungan. Yang kedua, budaya simbolis. Simbol dalam lembaga ekonomi dapat ditemukan melalui merek dagang, hak paten, slogan, dan lagu-lagu komersial. Yang ketiga, ada budaya manfaat. Adapun manfaat lembaga ekonomi akan berdampak untuk toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Yang keempat, kode spesialisasi. Untuk mengenali lembaga ekonomi dapat dilihat berdasarkan kontrak, lisensi, hak monopoli, akte perusahaan, dan surat izinnya. Yang kelima, ideologi. Dari sisi pola pikir dan paradigmanya, lembaga ekonomi cenderung berdasarkan liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, dan menyuarakan hak-hak buruh. Selanjutnya, lembaga agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci.
Agama merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan Sang Penciptanya atau Tuhan. Agama memiliki kitab suci yang di dalamnya terdapat petunjuk untuk mencapai keselamatan di dunia maupun di akhirat. Fungsi agama yang pertama, tuntunan prinsip benar atau salah agar perilaku kita tidak menyimpang. Yang kedua, pedoman keyakinan. Contohnya, jika kita selalu berbuat baik, kita pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, untuk mencari ketenangan kesegaran jiwa manusia, dapat menjalankan ritual agamanya. Yang keempat, memberikan identitas diri kepada masyarakat sebagai umat yang beragama. Unsur lembaga agama. Yang pertama, simbol. Setiap agama pasti memiliki simbol yang berbeda-beda, baik itu berbentuk ucapan, pakaian, tulisan, ataupun tindakan. Yang kedua, kepercayaan. Setiap agama pasti mempunyai keyakinan seperti kepercayaan mereka kepada Tuhannya, nabi mereka, dan kitab-kitab mereka. Yang ketiga, umat atau penganut. Agama sudah pasti memiliki pengikut atau umatnya. Yang keempat, pengalaman beragama. Setiap orang beriman pasti mempunyai suatu bentuk pengalaman keagamaan. Baik, saya akan menjelaskan sebagian dari isi materi tugas sosiologi kelompok kami, yaitu mengenai lembaga sosial. Nah, di dalam lembaga sosial ini terdapat nilai sosial dan norma sosial. Yang akan saya bahas pertama adalah nilai sosial. Nilai atau value berhubungan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di dalam masyarakat. Jadi, nilai sosial dapat didefinisikan sebagai konsep yang dianut oleh masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Berikut adalah pendapat dua ahli mengenai pengertian nilai. Yang pertama adalah Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia dan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, yang kedua adalah Kim Bal-yong. Kim Bal-yong merumuskan nilai sosial adalah unsur-unsur abstrak dan sering tidak disadari mengenai apa yang baik dan penting di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari nilai sosial. Ciri-ciri yang pertama adalah konstruksi masyarakat sebagai bentuk interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, disebarkannya melalui antar sesama warga masyarakat atau bukan bawaan individu sejak lahir. Yang ketiga, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Yang keempat, dapat terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang kelima, setiap warga memiliki pengaruh yang berbeda. Setelah itu, ciri-ciri nilai dibagi menjadi dua, yaitu nilai yang dominan dan nilai yang mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan atau sejaknya nilai tersebut dapat didasari hal-hal berikut. Yang pertama adalah banyaknya penganut dari nilai tersebut. Contohnya, sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Yang kedua, lama tidaknya nilai tersebut dianut. Contohnya, sejak dahulu hingga sekarang, tradisi sekaten dilaksanakan oleh masyarakat di Surakarta dan Yogyakarta untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Contohnya, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu. Nomor 4 adalah prestise atau kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Contohnya, memiliki pendidikan yang tinggi dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri bagi seseorang. Nah, selanjutnya adalah nilai mendarah daging. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian atau kebiasaan sehingga seseorang melakukannya pun tanpa melalui proses berpikir atau melakukan pertimbangan lagi, atau dilakukan secara tidak sadar. Contoh dari nilai yang mendarah daging adalah bersaliman tangan atau mencium tangan orang tua, makan menggunakan tangan kanan, dan berpamitan saat ingin pergi kepada orang tua. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu norma sosial. Norma adalah
sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di dalam masyarakat. Norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tahukah kalian fungsi dari norma ini? Nah, fungsinya adalah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar menciptakan sebuah keteraturan sosial. Norma sosial yang mengatur masyarakat terbagi menjadi dua sifat, yaitu norma formal dan norma non-formal. Norma formal ini biasanya tertulis. Norma ini berasal dari lembaga-lembaga masyarakat, contohnya aturan-aturan yang ada di negara kita. Yang kedua adalah norma non-formal. Norma ini biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal. Selain dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan, norma yang berlaku dalam masyarakat juga dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat norma kebiasaan, dan yang kelima norma hukum. Yang saya jelaskan pertama adalah norma agama. Seperti yang kita ketahui, kata agama berarti norma tersebut menyangkut atas aturan-aturan yang ada di agama kita atau kepercayaan kita masing-masing. Norma ini bersifat mutlak bagi penganutnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma ini ada sangkut pautnya dengan hati nurani kita. Norma ini bersifat universal. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Seperti yang kita ketahui, kata kesopanan itu berhubungan dengan tingkah laku kita. Norma ini bersifat relatif. Yang keempat ada norma kebiasaan. Seperti yang kita ketahui, kata kebiasaan itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang sehingga kita terbiasa melakukan aktivitas tersebut. Yang kelima adalah norma hukum. Norma hukum ini adalah suatu perintah atau larangan untuk mengatur tata tertib di sebuah masyarakat. 4. Peran lembaga sosial dalam ketertiban sosial. Dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam menjaga ketertiban sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah polisi. Polisi merupakan aparat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban, serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang di tengah-tengah masyarakat sehingga terciptanya ketertiban. Yang kedua adalah pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara. Yang ketiga adalah adat. Adat sangat penting karena dapat membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Yang keempat adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani. Tokoh masyarakat dapat bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural. Contohnya presiden, bupati, gubernur, camat, dan lurah. Tokoh masyarakat informal merupakan tokoh yang dipandang pantas menjadi pemimpin. Contohnya pimpinan agama, pimpinan masyarakat, dan ketua adat. Dan yang terakhir adalah media massa. Media massa adalah alat media seperti koran, TV, radio, dan internet yang cukup besar dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkan pun besar karena dapat diakses oleh banyak orang.